Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita, kebutuhan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh kepada bantuan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap istiqomah setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memulai khutbah saya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Pada khutbah yang singkat ini, insyaallah saya akan mengangkat dua ayat dari surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan secara singkat, saya akan membacakan terjemahannya. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, yang memiliki kekuasaan, yang merajai segala kekuasaan di dunia dan di akhirat kelak. Tu'til mulka, engkaulah yang memberikan kekuasaan kerajaan, man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkaulah yang dapat mencabut kekuasaan kerajaan mimman tasya, dari siapa yang engkau kehendaki.
wa tu'izzu man tasya, dan engkau lah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tudillu man tasya, dan engkau juga yang dapat menghinakan, merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa atau maha kuasa atas segala sesuatunya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, engkaulah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkaulah yang memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mait, dan engkaulah yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkaulah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan engkaulah yang memberikan rezeki, karunia kepada siapa saja yang kau kehendaki, bighairi hisab, tanpa batasan. Shadaqallahul adzim, maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saja diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, salah seorang ulama besar. Jamaah sekalian, sebagaimana dikutip oleh Aisyrut Tafasir, jamaah sekalian, oleh Abu Bakar Al-Jazai dalam kitabnya Aisyrut Tafasir. Beliau mengatakan bahwasanya diriwayatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, pernah dia punya utang. Belum bisa dibayar utangnya sama orang Yahudi yang bernama Yuhanna yang tinggal di Madinah pada saat itu. Jadi Muaz pernah punya utang yang cukup banyak, belum bisa dibayar sama umat Yahudi. Dan terus ditagih-tagih sampai di rumahnya itu ditunggu di depan rumahnya sampai dia keluar. Dan itu bertepatan ketika itu pada hari Jumat. Sampai Muaz bin Jabal tidak bisa keluar sholat Jumat gara-gara itu. Karena takutnya dia dijagai, dia ditunggui di depan rumahnya oleh penagih utang. Maka keesokannya atau setelah Jumatnya, Nabi mengatakan, "Ya Muaz, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat Jumat bersama kami kemarin?" "Ya Rasulullah, saya punya utang ya Rasulullah, yang belum bisa saya bayar. Sedangkan ini penagih utang Yahudi ini, dia jagai saya di depan rumahku, dia tunggui saya, dan saya takut ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Wahai Muaz, maukah saya ajarkan kepada kamu ya, yang mana dengannya Allah akan mudahkan kamu membayar hutang?" "Ya Rasulullah, saya perlu diajarkan." Apa bacaannya jemaah sekalian? Ini bukan mantra-mantra, tapi ada wiridnya. Itulah tadi dua ayat yang saya bacakan. Surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Silakan kita baca di rumah, hafalkan. Kata Nabi, jika engkau membaca ini dua ayat Ali Imran ayat 26 sampai 27 setiap hari, maka Allah akan lunasi hutangmu. Jadi bapak-bapak yang merasa punya utang, yang belum bisa membayar, janganlah pesimis. Insyaallah Allah akan lunasi kita punya utang. Tapi amalkan ini yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya Muaz. Jamaah sekalian, kemudian kata Nabi, setelah engkau selesai membaca dua ayat ini, lanjutkan. Ada lagi lanjutannya, tapi bukan ayat, tapi doa. Apa doanya? Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minha man tasya wa tamna'u man tasya iqdi anni daini. Itu tambahannya dari hadis Nabi SAW. Jadi silakan kita baca dua ayat tadi, tambah kita di ini cuma beberapa baris saja. InsyaAllah yang punya utang jangan khawatir, sebanyak apapun utang kita, Allah akan mudahkan kita membayar utang. Tapi dibaca setiap hari dan yakin kepada janji Rasulullah SAW. Saya ulangi, tambahan ini dari ayat ini, tapi bukan ayat tapi hadis. Ya, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minha
man tasya wa tamna'u man tasya wa tamna'u man tasya. Ini saya ulang-ulang supaya kita hafal. Iqdi anni daini, iqdi anni daini. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, tidak hafal bahasa Indonesianya. Tapi kalau ayat Al-Qur'annya harus dibaca ayat Al-Qur'an tadi, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Rahmanad dunya, wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dunia, di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, jadi kita sebut-sebut namanya Allah Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Apa itu Rahman? Yang Maha Pengasih. Wa rahimahuma, yang Maha Penyayang di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat kelak. Tu'ti minha man tasya, engkau bisa memberikan, engkau memberikan daripada dunia ini kepada siapa saja engkau kehendaki. Wa tamna'u man tasya, dan juga engkau juga bisa menghalangi ya kepada siapa yang engkau kehendaki. Iqdi anni daini, lunaskanlah utangku yang ada padaku. Itu closingnya. Silakan kita dalam bahasa Indonesia. Iqdi anni daini, lunaskan ka utangku ya Allah. Insyaallah kalau kita baca setiap hari jamaah sekalian, yakin dan yakinlah janji Rasulullah SAW akan terkabulkan. Yang penting kita yakin kepada Allah. Jamaah sekalian, yakin. Jadi sekali lagi yang punya utang, khususnya di tempat kita sekarang ini, jamaah sekalian, janganlah kita pesimis, janganlah kita masalah bersedih, janganlah kita merasa tidak berdaya. Yakin dan yakinlah Allah akan lunasi kita punya utang selama kita mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lanjutan ini? Doa. Ini bukan doa tapi lanjutannya Nabi, kata Nabi, "Falau kana 'alaika mislul ardi dhahaban fa'addahu 'anka ya Mu'az." Seandainya wahai Mu'az bin Jabal, engkau punya utang sebanyak seisi dunia ini berupa emas utangmu. Bayangkan Pak, seandainya kau punya utang yang emas sebanyak seisi dunia ini yang dipenuhi dengan emas utangmu, fa'addahu 'anka, maka Allah akan lepaskan utangmu semua. Sekarang saya bertanya, apakah di antara kita punya utang sebanyak seisi dunia ini? Tidak ada Pak, tidak ada. Oleh karena itu lebih pantas lagi Allah untuk menghilangkan kita punya utang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Intinya, tapi tentu kita tetap di samping kita berdoa tadi, tetap kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Jangan juga kita berdoa tetapi kita tidak mau menjalankan hak-hak Allah. Laksanakan hak-hak Allah. Apa itu hak-hak Allah? Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Inilah yang kita harus lakukan. Contoh pada surah An-Nur. Tidak muluk-muluk. Dalam surah An-Nur disebutkan jamaah sekalian, siapa yang ingin menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, cuma dua saja. Kata Allah. Ini Allah mengatakan, janji Allah. Siapa yang menjadi khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi, cuma dua saja syaratnya. Itu apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Barang siapa yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan kalian pemimpin penguasa di permukaan bumi ini. Jadi untuk menjadi penguasa, menjadi pemenang di muka bumi cuma dua syaratnya, yaitu iman dan amal saleh. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ingin Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memenangkan kita terhadap perkara-perkara yang menyusahkan kita jamaah sekalian, cukup dengan iman dan amal saleh jamaah sekalian. Kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti sunnah nabinya, yakin dan yakin jamaah sekalian, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebaliknya, seberapapun kita punya kekuasaan, seberapapun kita punya kejayaan, punya kekuatan, punya materi, punya dunia, kalau kita tidak memiliki iman dan amal, tunggulah kehancuran yang akan melanda kita jamaah sekalian.
Dan ini sudah terjadi. Bani Israel, jamaah sekalian. Bani Israel itu Pak pernah memimpin dunia, Pak. Bani Israel pernah memimpin dunia, yaitu umat Yahudi pernah memimpin dunia, jamaah sekalian. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Bani Israel, jamaah sekalian, ini membangkang, lupa daratan, jamaah sekalian, sehingga dia apa? Menyelisih perintah-perintah Allah dan para rasul mereka, sehingga Allah gantikan kekuasaan mereka dengan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, the last prophet, yaitu Nabi yang terakhir dari Muhammad SAW. Itu apa? Kepemimpinan agama bukan dari Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab, yaitu Muhammad SAW, jamaah sekalian. Itulah Nabi penutup, bukan dari mereka, tapi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa jamaah sekalian, kejayaan Allah memberikan kekuasaan, kejayaan jamaah sekalian, itu selama kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Lihatlah ketika Umar menjabat sebagai khalifah yang kedua, kekuasaannya cuma 10 tahun kurang lebih, jamaah sekalian, cuma sekitar 10 tahun kurang lebih. Umar bisa menguasai 2/3 dunia. Persia dan Romawi tunduk di bawah kekuasaan Umar bin Khattab ketika zaman. Persia ketika itu yang dikatakan sebagai kekuasaan yang superpower di blok timur, yang sekarang ini adalah disebut Iran, negeri Iran. Sedangkan Persia itu negeri Roma ketika jamaah sekalian. Ya, yang kedua negeri Roma, itu Romawi, jamaah sekalian, blok barat dikuasai oleh umat Nasrani ketika itu tunduk di bawah kekuasaan para sahabat Nabi pada kekhilafaan Umar bin Khattab, jamaah sekalian. Bukan karena Umar tidak punya apa, bukan karena Umar memiliki dunia, tetapi karena Umar, jamaah sekalian, dan para sahabatnya orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, kemenangan, kesuksesan di segala bidang apapun, jamaah sekalian, kalau kita ingin sukses cuma 2 saja: taati Allah dan taati Rasulullah. Tinggalkan perintah-perintah, tinggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah. Insyaallah kita akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita introspeksi diri kita, jamaah sekalian. Tentu kita semua pasti banyak masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial dan seterusnya, apalagi di masalah pandemi, jamaah sekalian. Tapi janganlah kita pesimis, janganlah kita stres yang berlebihan. Marilah kita kembali ke jalan Allah, kita sandarkan diri kita kepada Allah dengan istiqomah di jalan Allah, jamaah sekalian, dan tetap tadi membaca doa yang saya ajarkan tadi, jamaah sekalian, surah Ali Imran ayat 26 sampai 27, kemudian dilanjutkan dengan doa yang Nabi ajarkan. Insyaallah Allah akan mudahkan segala urusan kita, termasuk utang-utang yang sampai sekarang belum kita bayar. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma iqdi anna duyunana. Ya Allah, bayarkanlah utang-utang kami ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah utang-utang kami ya Allah. Allahumma qdi anna duyunana ya Allah. Anta malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair, biyadikal khair, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu i'tadilu wastaqimu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام